Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekamnya bekam sehat. Sunnah, empiris, holistik, aplikatif, dan terpadu. Saya Trihari Fajar Yadi, salah satu pembelajar bekam sehat dan penggiat Tibun Nabawi. Hari ini kita bicara tentang tabiat, sebuah kekuatan internal tubuh yang mempunyai fungsi bertahan terhadap serangan penyakit, mengusir penyakit, dan melakukan fungsi organ secara normal. Tabiat ini kita tahu bahwa dibentuk atas dasar kombinasi 4 unsur yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu ya. Kita tahu kemarin sudah disampaikan bahwa unsur-unsur, ada unsur panas, ada unsur dingin. Unsur panas itu terdiri dari 2 yang ringan, dan unsur dingin terdiri dari 2 yang berat. Mana yang ringan? Ada api, ada udara. Mana yang berat? Ada tanah dan air. Kita tahu bahwa komposisi manusia juga secara ilmiah, mediscience, itu ada air, H2O, ada oksigen di sana, ada karbon di sana, dan ada gas-gas yang lainnya. Nah, hari ini ketika kita bicara tabiat, maka kita harus tahu dulu, memahami dulu tabiat normal seseorang. Tabiat yang punya kemampuan mengusir penyakit, bertahan terhadap serangan penyakit, dan punya kemampuan melaksanakan fungsi organ secara normal adalah tabiat yang seimbang. Nah, di antara makhluk yang paling seimbang tabiatnya itu manusia. Di antara manusia yang paling seimbang tabiatnya itu adalah umat muslim. Di antara muslim yang paling seimbang tabiatnya itu adalah para nabi. Di antara para nabi yang paling seimbang tabiatnya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Artinya kalau kita pengen seimbang tabiatnya, contoh nabi. Maka insya Allah ketika kita bisa mencontoh perilaku Nabi, maka kekuatan internal tubuh kita dalam menghadapi serangan penyakit, melawan penyakit, mengusir penyakit maupun melaksanakan fungsi organ akan bekerja dengan maksimal. Kembali kepada kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Manusia terdiri dari fisik dan jiwa. Nah, dari fisik dan jiwa. Bicara tentang fisik, kalau dihubungkan dengan teori 4 unsur tadi, fisik ini komponen dinginnya. Jiwa ini komponen panasnya. Kalau dibedah lagi dengan teori 4 unsur tadi, panas terdiri dari udara dan air, terdiri dari udara dan api, dingin terdiri dari air dan tanah. Maka kita lihat jauh ke dalam diri kita. Manusia terdiri dari jasad. Ada 10 sistem organ yang bahasanya berkoordinasi untuk mengerjakan fungsi organ secara utuh. Yang kedua, ada pikiran kita. Yang ketiga, ada perasaan kita. Dan yang terakhir, ada hati kita atau kolbu kita. Nah, dan jika diamati, sekuat-kuatnya fisik kita, jasad kita, itu ternyata lebih kuat dari pikiran kita, lebih kuat pikiran kita. Sekuat-kuatnya pikiran kita, ternyata lebih kuat perasaan kita. Yuk coba kita telah. Badannya sehat, seluruh fungsi organnya bagus, tapi pikirannya mengalami stres. Ujung-ujungnya bisa sakit nggak? Bisa. Atau misalnya ketika pikirannya lemah, jasadnya lemah, saya nggak boleh sakit. Kalau sakit, siapa yang cari nafkah buat keluarga saya? Itu pikiran kita. Maka yang tadinya nggak enak badan, itu tiba-tiba gejalanya bisa hilang. Itu gara-gara kuatnya pikiran kita. Atau misalnya nih,
kok badan gak enak ya? Rasa-rasanya mau masuk angin ini. Masuk angin beneran gak? Iya, jadi masuk angin beneran. Gara-gara persepsi kita, pikiran kita arahnya pengen sakit, jadi sakit beneran. Jadi ternyata jasad itu lebih lemah dari pikiran kita. Kita tahu bahwa pikiran kita ini menentukan baik dan buruk, benar dan salah. Apa yang terjadi ketika perasaan kita diliputi oleh marah? Apakah bisa menilai baik dan buruk? Contoh, kalau saya sudah benci sama orang, maka ketika orang itu berbuat baik, ketika orang itu mengerjakan sesuatu yang baik, di dalam pikiran kita susah sekali bahwa kita katakan bahwa dia berbuat baik. Yang ada cari muka, yang ada pura-pura, karena bencinya tadi, perasaan marah yang diliputi kebencian tadi sudah merasuk sehingga pikiran kita bisa dikalahkan oleh perasaan ini tadi. Begitu juga sebaliknya, kalau perasaan cinta sudah terliputi, maka logika berpikirnya sudah nggak beres lagi. Contoh misalnya, kalau sudah cinta, gitu ya, ada pepatah, tai kucing rasa coklat. Kalau sudah cinta, sekalipun dia suami orang lain atau istri orang lain, nggak peduli kadangkala. Nah itu misalnya, kenapa pikiran itu lebih lemah dari perasaan kita. Nah, yang mau disampaikan dari semua komponen ini tadi, dari manusia tadi, jasad, pikiran, perasaan, kita ingat sabda Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia rusak, seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya seluruh komponen yang terinstal di dalam tubuh kita, jasad, pikiran, perasaan, itu dikendalikan oleh hati kita. Nah, hati yang bagus itu adalah hati yang tenang. Nah, ketenangan ini didapat dari mana? Dari jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini didapat dari mana? Dari tingkat keimanan seseorang yang baik. Artinya, saya mau sampaikan, tabiat yang kita bicarakan sebelumnya dengan kekuatan iman dan imun kayaknya korelasinya kuat. Iman dan imun ini bahasa now, tabiat itu bahasa tradisionalnya Tibun Nabawi dulu. Gitu ya. Jadi selaras ya, itu dulu. Supaya bahasa kita sama seperti itu. Nah, yang mau disampaikan, tabiat yang seimbang ini didapat dari mana? Yang pertama, dari keseimbangan makan dan minum kita. Yang kedua, keseimbangan gerak dan diam fisik kita. Yang ketiga, keseimbangan gerak dan diam emosi kita. Yang keempat, keseimbangan retensi dan detoksifikasi. Yang kelima adalah keseimbangan tidur dan terjaganya kita. Dan yang terakhir adalah kualitas udara. Ketika ini seimbang, makan dan minum, gerak diam fisik kita, gerak diam emosi kita, retensi dan detoksifikasi, kemudian tidur dan jaganya kita, dan yang terakhir adalah kualitas tidur kita. Kalau seimbang, maka akan tercipta sebuah kenyamanan. Kalau saya mau sampaikan bahwa sehat itu adalah sebuah kenyamanan. Ketika kita mampu memberikan kenyamanan di jasad kita,
akan timbul yang namanya sehat dan kuat. Ketika kita mampu menciptakan kenyamanan di pikiran kita, maka akan timbul yang namanya kedamaian. Ketika kita mampu menciptakan kenyamanan di perasaan kita, akan timbul yang namanya cinta dan kasih sayang. Dan ketika kita mampu menciptakan kenyamanan di kolbu atau hati kita, akan timbul yang namanya bahagia. Dan itulah yang namanya sehat paripurna, tabiat yang seimbang. Didapat dari mana? Didapat dari tabiat tadi kan, iman dan imun. Kuatnya iman dan imun kita. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Oke, nah sekarang kita bicara bagaimana supaya seimbang tabiat ini tadi, maka disebut seimbang, maka dia akan sehat. Ikutin apa? Ikutin pola hidupnya Rasulullah. Tentang apa tadi? 6 keharusan yang harus seimbang. Makan dan minumnya Rasulullah seperti apa? Tidur dan jaganya Rasulullah seperti apa? Gerak dan diam tubuhnya Rasulullah seperti apa? Retensi dan detoksifikasi Rasulullah seperti apa? Nah, itu nanti kita kupas. Nah, ini yang disebut ilmu sehat. Dalam pengobatan praktis, sebelumnya kita sampaikan bahwa ilmu pengobatan nanti dibagi 2. Ada ilmu pengobatan praktis dan ilmu kesehatan. Dan yang ini adalah bicara tentang pola hidup Rasulullah. Ini adalah ilmu kesehatan. Ilmu tentang sehat. Bagaimana kita sehat? Bagaimana menguatkan tabiat ini sehingga tabiat ini punya kemampuan bertahan terhadap serangan penyakit, punya kemampuan mengusir penyakit dan melakukan fungsi organ secara normal. Ini fokus di sini. Otot keilmuan Tibun Nabawi tadi, dalam hal ini bekam, itu di sini. Pak Tri, gimana